Karena di Mandalika biasanya last minute harga hotel bisa naik 2 sampai 3 kali lipat. Jadi bikin penonton yang tahun-tahun pertama 2001 2022 kapok ya untuk datang lagi. Kita kasih solusi. MotoGP Mandalika terancam gagal. Sepi peminat. Pemerintah tak kuat bayar biaya 200 miliar rupiah. Minta aja sama koruptor yang 231 miliar triliun deh. 271 triliun deh. Diambil, rampas. Diambil kecil ya Mas. Iya, 271 triliun rampas. Ini kan duit negara nih kan. Baru bayar. Ayo Pak Jokowi semangat. Doni Tata, mantap. Siap. Ini gila, ini favorit gue dari zaman gue apa ya? SMA ya dulu. SMA ya Mas, tahun 2000-an 5. Ya, kita sumuran lah. Gue 35. Doni Lu berapa? 33. 33 ya, sumuran lah. Zaman-zaman yang ngerebah pakai R15, R25 knalpot Akrapovic. Yang buatan Purbalingga. Akralingga. Belum sanggup beli yang aslinya. Gile, Don. Yes Mas. Aduh, ini gimana ceritanya nih ya? Tiket MotoGP Mandalika 2024 sepi peminat. Ini biang keroknya. Jadi gimana sih sebenarnya strukturnya ini? Yang andil tuh adalah pemerintah pusat atau dari Lomboknya atau dari siapa? Menpora, Menparekraf. Ini kan banyak yang terlibat ya harusnya. Benar Mas. Nanti kita bahas satu persatu ya. Sampai akhirnya sekarang apa kabar dengan Doni Tata? Apakah masih ngerebah di MotoGP, Moto2? Gimana sih urutannya? Ntar lu jelasin ya. Ya. Terus berapa cc-nya? Betul. Terus gimana nasib para atlet kita? Kok kayaknya sepi gaungnya ya? Ada apa nih? Dan bayarnya kemana sih license-nya? Iya, itu kita ada kendala ya. Ini udah last minute September ya. Harus ada di Mandalika seri MotoGP. Tapi masih ada kendala pembayaran hosting fee ya ke Dorna. Yang nggak murah juga. Hampir 231 miliar ya kalau nggak salah. Itu 200 miliar tadi kurang berarti ya? Ya, more less ya Mas. Nggak tahu itu dari Pemprov atau Pemda setempat di NTB atau dari pusat ya. Oke, bentar, tanggal berapa sih? Nanti kita bahas bisnisnya seorang Doni Tata juga ya. Yes. Ini pengusaha nih, bengkel nih dari bokap. Kecil-kecilan Mas. Ya, masih merintis nerusin bisnis dari bokap almarhum papa ya. Dulu hobi motor. Dan kebetulan teknisi saya juga waktu balap. Oke. Mantap. Dan berapa omsetnya, revenue-nya? Ini kan channelnya pengusaha. Ini kan jangan ngaku pengusaha kalau belum nonton dan sering nongkrong dikasih solusi, kan? Ini nih beritanya nih. Pertemuan mana sih? MotoGP Mandalika 27-29 September. Bentar lagi, 3 pekan lagi ya. Hah? 27 sampai 29 berarti 3 hari ya? 27, 28, 29 September 2024. Ya, Jumat, Sabtu, Minggu biasanya. Jumat, Sabtu, Minggu. Sampai sekarang belum laku tiketnya? Udah sih Mas, cuma mungkin belum sold out ya. Karena juga mungkin kendala hotel di sana masih kurang kalau yang di daerah Mandalikanya ya. Dan harganya juga lumayan tinggi kalau untuk nonton MotoGP di Mandalika ya, dibanding kalau kita nonton di negara tetangga kita kayak ke Sepang, mungkin jauh lebih murah ya, dari akomodasi, tiket pesawat, hotel. Mungkin jadi kendala juga karena di Mandalika biasanya last minute harga hotel bisa naik 2 sampai 3 kali lipat. Jadi bikin penonton yang tahun-tahun pertama 2001 2022 kapok ya untuk datang lagi. Oh, ternyata selain ada aktor Allahyarham Aji Mas Said, ada juga namanya Aji Mumpung ya. Aja mentang-mentang ada event, keren, hotel langsung naikin harga, mantap. Transport, hotel, itu pengalaman saya karena hampir nggak pernah absen ya dari pertama MotoGP World Superbike di Mandalika. Cuma tahun ini belum tahu nih akan datang apa enggak, karena kalau tahun lalu masih ngurusin tim di Pertamina Mandalika SAG Team itu di kelas Moto2. Kebetulan ditunjuk sebagai direktur teknis ya di Moto2 untuk translate ke yang tim Eropa sama Indonesia. Dan kebetulan tahun ini sudah nggak lanjut lagi timnya, udah stop. Jadi
nggak mungkin bisa hadir sebagai undangan ke bekas tim saya seperti Grace ini yang dulu saya balap di Moto2 tahun 2013. Jadi seperti itu. Oh, jangan-jangan gara-gara Doni Tata udah nggak aktif lagi kali. Soalnya tulisannya tuh, lihat baca tadi beritanya ya. Ini Biancaroknya tadi tuh, mana tuh? Tiket MotoGP Mandalika 2024 sepi peminat. Ini Biancaroknya. Berarti gara-gara Doni Tata udah nggak aktif lagi. Udah nggak ada Rossi sih itu kayaknya. Udah nggak ada yang entertain lagi. Udah nggak ada Valentino Rossi gitu ya? Iya. Masih ada Rossi Kompas TV nggak mau diundang? Iya. Aduh, gara-gara biaya sendiri sih. Pemerintah bantu nggak sih? Kalau dari dulu pengalaman saya di dunia balap motor nggak ada ya dukungan dari pemerintah. Kebetulan dari sponsor swasta TPM gitu, entah dari yang Yamaha, dari Pertamina atau Federal Oil yang pernah support saya. Kalau dari pemerintah sendiri belum ada fokus atau concern yang untuk pembibitan, untuk support pembalap bisa fokus di Eropa atau mengikuti kejuaraan belum ada. Jadi stop and go. Kadang pas ada sponsor bisa balap, kalau enggak balik lagi ke Asia, jadi enggak maintenance ya. Tapi saya lihat sekarang ada di Moto2 Mario Haji ya, dulu udah hampir 2 apa 3 tahun di Moto3, sekarang di Moto2 lumayan bagus juga. Sudah mulai top 15, dapat poin juga. Dan mudah-mudahan bisa berlanjut ya, nggak hanya sampai Moto2, bisa sampai MotoGP seperti pembalap Thailand ya, Smokiat Chantra yang tahun depan dari Moto2 setelah 7 tahun atau 6 tahun akan naik kelas di MotoGP. Sebenarnya kalau kalian lihat negara-negara lain tuh kayak kalau nggak salah Malaysia disupport sama negaranya, kerajaan ya, sama kerajaannya, betul, sama pemerintahannya ya, atau mungkin penjenjangannya jalan ya kok di Malaysia. Tentunya dari Sepang sendiri ya, concern untuk pembibitan dari yang mini GP, pembalap-pembalap umur 9 tahun sampai 14, habis itu di Spanish Championship dan Moto3 seperti itu. Iya, maksudnya ya kalau ngandelin sponsor ya atlet kita kan kasihan kalau lagi nggak ada duitnya. Berarti apa aktivitas seorang Doni atau mungkin atlet yang lainnya kalau nggak ada duitnya jadi montir sampingan? Iya. Atau gimana pendapatan? Biasa pada coaching, bikin sekolah balap apa. Ya oke lah. Oke, nanti kita bahas lebih detail ya mengenai ada apa fenomenal tentang MotoGP, kok kenapa sepi peminat. Salah satu itu di spill sebenarnya sih gara-gara mungkin orang mau datang sana jadi males gara-gara harga hotel tinggi. Tinggi, betul. Ya kan? Hotel yang biasa nggak berbintang aja harganya yang dekat dengan area sirkuit cukup mahal ya. Padahal oke ya kalau untuk dihitung ekonomi pendapatan negara ya. Pastinya, harusnya kan. Apalagi event atau fans base MotoGP paling besar di Indonesia kan. Iya. Ya. Wah enak banget tuh, maksudnya untuk nambelin APBN yang banyak keluar gitu ya. Pendapatan atau devisa negara dari sektor pariwisata. Waduh, kok ditinggal Pak Sandiaga Uno jadi... Pak Sandi dong semangat ya, udah beres-beres kantor ya Pak. Nggak dijagain nih sama my mentor Pak Sandiaga Uno. Oke lah anyway. Don cerita dong dari awal ya, kenapa akhirnya memilih dunia balap gitu ya. Mungkin banyak orang yang sekarang belum tahu dan kiprahnya seseksi apa sih dunia balap. Barangkali ada orang tua yang sekarang lagi pengen sekolahin anaknya ya, yang masih umur 8 tahun, 7 tahun dan seterusnya gitu ya. Masih ada masa depannya nggak sih di balap? Ya, jangan-jangan mungkin kalau dengan kondisi seperti ini, udahlah gue jadi pengusaha aja deh, didik anak gue gitu ya. Bener. Dulu gimana, umur berapa sih? Mulai balap aku umur 9 tahun ya. Oke. Kebetulan kedua orang tua juga seorang pembalap, nyokap sama bokap. Wow. Almarhum bokap. Dan di situ aku sering nonton balapan, akhirnya ada ketertarikan dari saya untuk jadi pembalap. Dan awalnya sih nggak boleh, tapi saya maksa untuk ikut dan saya tunjukin serius, berprestasi, akhirnya didukung. Umur mulai 9 tahun. 9 tahun selama 3 tahun, mulai tahun 2000, 2001, 2002 udah mulai menang di kejuaraan daerah nasional. 2003 mulai juara Asia di Yamaha Asian Cup Race. Terus akhirnya sampai 5 tahun dari saya belajar udah mulai wildcard di MotoGP 125 di Sepang. Dulu belum punya home race kayak Mandalika, jadi home race saya di Sepang Malaysia tahun 2005, 6, 7. 2008 mulai permanen balap full di GP 250
Ya 2 tak waktu itu sama Simoncelli, Wih. Alex Espargaro, Alvaro Bautista dan pembalap-pembalap senior. Oke. Dan 9 tahun itu emang kecepatan pas atau terlambat? Barangkali kalau sekarang berpikir Kalau bahwa sekarang terlambat ya. Kalau terlambat ya? sekarang udah ada mini GP motor pocket bike itu 4 tahun 5 tahun ya. Kalau zamanku dulu paling mudah sih saya, pelopor atau pembalap kecil pertama ya di Indonesia yang ikut di dunia balap. Di tahun 2000 belum ada pembalap belia atau kecil ya. Dan di situ saya dan momennya pas, prestasi bagus, langsung bisa wildcard di GP 125. Dan sayangnya waktu itu motor juga belum kompetitif ya, karena motor sudah stop produksi di Yamaha. Di set 125 kita develop sendiri untuk maksain untuk balap di Grand Prix, karena waktu itu saya bernaung atau di tim Yamaha ada kontrak 5 tahun, jadi mau nggak mau harus ikut dan fight develop sendiri motor tersebut sampai di GP 250. Oke, yang ngajarin berarti panggil apa? Bapak, ayah? Papa ya? Di nasional papa, begitu Asia sampai Eropa mulai sama coach di Jepang ya, di Jepang sama di Eropa. Di Jepang sama almarhum Norik Abe, waktu itu Norifumi Abe. Terus di Eropa sama CT Giberno pernah, dan di range-nya Valentino Rossi waktu sama Gracie ini di 2013 training bareng di sana juga. Jadi pengalaman banget buat saya. Sebelum pembalap-pembalap Indonesia dikirim di master camp atau di training di Valentino Rossi, tahun 2013 saya udah ada di sana, udah training flat track, fisik. Papa siapa namanya? Papa almarhum Kiswadi. Almarhum ya. Kiswadi. Coba buka dong, Dim. Ini sampai level berapa beliau? Cuma nasional sih, nggak secemerlang sampai internasional. Oke. Waktu itu pas umur 9 tahun, ya, kan termasuk, kalau sekarang telat ya? Iya. Ya, tapi kalau orang tua sekarang lagi ngelihat bahwa, aduh anak gue pas 9 tahun lagi atau 10 tahun, itu kesalahan fatalnya maksudnya anaknya jadi nggak bisa ngejar atau gimana? Ya, masa putus harapan dong kalau pengen jadi pembalap? Ya bisa, tapi mungkin akan ketinggalan ya. Kebetulan dulu selalu didampingi ya teknisi saya, dan struggle banget awal balap karena rata-rata balapan memerlukan biaya yang cukup mahal ya. Dan di situ kebetulan saya terlahir dari keluarga yang sederhana waktu itu. Jadi pertama balap, baju balap masih punya almarhum papa, kegedean, karena waktu itu belum ada yang jual atau custom untuk baju balap ukuran anak 10 tahun ya. Jadi yang penting safety, menggunakan racing suit, helmet juga masih pakai punya bokap, cuma biasa kita tambahin spon gitu agar pas waktu itu. Ya perjuangan, ya perjuangan. Wah dahsyat. Ya akhirnya ya nggak nyangka juga bisa cemerlang sampai ke Grand Prix mewakili Indonesia di kancah internasional. Biasa rata-rata pembalap terlahir dari keluarga orang kaya ya, karena balap motor olahraga yang cukup mahal, dan di situ saya bisa membuktikan kalau kita punya prestasi, punya kualitas, bisa didukung oleh sponsor sampai ke internasional. Mahalnya di mana sih? Ya di motornya, perawatannya, parts, developmentnya. Kayak saya waktu di GP 250 tuh setahun hampir kurang lebih 10 M. Kalau Moto2 itu hampir 12 atau 15 tahun untuk tinggal di Eropa ya. Kan pakai sponsor bisa, harus pakai uang sendiri dulu modalnya. Ya kalau nasional kita bisa biaya sendiri ya, mungkin 200 juta, 500, 300 cukup Pak nasional. Tapi kalau udah internasional, untuk balap kan kita 21 negara, terbang ke sana kemari, biaya living cost di Europe kan nggak murah. Motornya, krunya kan dari Eropa semua. Jadi berarti waktu itu uangnya dari bengkel bokap? Awalnya ya untuk nasional ya, balap belajar. Nasional, sampai kira-kira 3 tahun dari privater sampai dapat sponsor dari pabrikan Yamaha waktu itu. Mulai balap tahun 2003 udah masuk tim Yamaha. Oke, teknis sedikit ya langsung ya. Iya. Pengen tahu aja sih detailnya.
Modal berapa untuk mau jadi anak kita nih sebagai pembalap? Ini kan penonton gua kan Ya umuran kita. kalau sekarang minimal setahun ya 250 juta ya. Setahun pecahannya gimana sih? Per bulannya berapa? Dibagi aja gitu rata. Tergantung kompetisinya ya, kita ikut di kelas apa. Kalau kayak mini GP itu buat beli motornya aja sudah 150 ya. 150 juta motor Iya. doang. Motor apa nih? Motor apa? Pocket bike Kayak apa sih? Coba dong. Ovale mini GP coba Mas. Coba. Nih kita channelnya pengusaha, jadi teman-teman harus tahu, Iya. harus detail hitung-hitungan ini. Ya kan? Siapa tahu ada yang mau jadiin anaknya pembalap. Tapi lu Benar, belum jawab benar. juga sih. Dan gue belum nanya sih sebenarnya ya. Apakah ada masa depannya? Untuk saat ini. Nanti cerita ya. Ovale Mini GP. Mini GP. Oh, Vale. Ya, ini dari Europe, dari Itali. Coba image aja langsung. Harga 150 jutaan ya? Ya, ini untuk ini kalau zamanku dulu kan balap masih BB underbone Yamaha Vega atau Viz Tahu, R tahu. dipakai balap di modif. Wih, Doni Jadi Tata kaki dulu pakai belum itu tuh. nyampe. Kalau sekarang 4 tahun pocket bike, kalau ini 9 tahun sampai 14 tahun. Oh, ini emang motor kecil ya? Kecil loh ini ya untuk anak-anak. Oh, Dan Vale ini- itu apa? Yamaha, Honda? Ovale, Ovale Ovale aja? ya dari Itali. Kenapa nggak Yamaha, Honda gitu? Nggak ada? Beda, ini emang prototipe khusus untuk anak-anak. Dan di Indonesia ada yang bikin juga sih teman saya, versi lebih murahnya sekitar 60 juta. Itu AP10, hampir sama spek mesinnya. Lokal? Lo Indonesia ya, lokal, Apa? tapi adopsi dari China juga mesinnya. Tapi brand yang punya pemiliknya orang Indonesia. Oke nggak tapi? Oke. Serius? Apa brandnya? AP10. Hah? AP10. AP10. Iya. Jadi Vale, OHVALE, Iya. itu ada tandingannya namanya Ya, AP10. itu orang Indonesia yang bikin. Udah itu aja kalau gitu. Kalau Tapi buat training cukup sih itu. harganya ya. 60 juta. Iya. Vale apa AP10 nih, Iya. coba buka dim. Sama helm-helmnya semuanya berapa total untuk modal? Helm, baju balap ya kurang lebih 35 juta. Sepatu, glove. Helm area ya 10 7 juta, baju balap bagus ya 10 sampai 16. Sepatu 6 juta, glove 3 juta. Main bola aja deh, main bola. Main bola aja. Enggak, ya main bola aja. Main bola aja. Nah, ini. Ntar anak saya jadi anak saya Milo main bola aja. Ya Mas ya, main bola aja Mas. Kan Nih, simpel ya, kalau beli bola buat- udah main di lapangan Kalau nih. training udah cukup ini, hampir sama speknya. Orangnya mahal lah kita. Iya, itu baru yang nasional ya, belum yang prototipe sampai GP atau World Superbike ya. Lebih Main mahal. bola pakai Ortus, sepatunya lokal, sama beli bola. Udah jersey Ortus. Yuk, udah nggak apa-apa. Ganti. Bapak ganti Pak. Udah Pak. Udah, Benar, nggak jadi. benar. Ada masa depannya nggak? Udah mahal nggak ada masa depan lagi zaman sekarang? Ya, ada pride tersendiri ya. Kalau kita udah concern berprestasi, tentunya ada kontrak dari sponsor ya. Dan waktu itu kontrak saya hampir ya belum terlalu tinggi ya, 2,5 M paling tinggi 1 tahun waktu balap di GP 250 dari Yamaha. Oke, kalau dapat sponsor kan hitungannya kita udah jadi Dibayar kan? ya, udah jadi. Lah, ngandelin begitu? Ya merintis. Awal-awal sampai dapat sponsor berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun pakai duit siapa? Orang tua sih. Kalau orang tuanya ada duit, kalau nggak ada. Ya gimana, pasti kan usahain gimana caranya untuk anaknya biar bisa balap, mesti dia fight, akan cariin gimana caranya. Waktu itu kan ya aku bukan terlahir dari keluarga yang mampu, tapi karena semangat yang tinggi ada aja jalannya, bisa walaupun privater bisa juara waktu. Tapi kalau sekarang ya ada pabrikan seperti let's say Honda ya. Dia punya program yang sangat bagus. Jadi kita privater begitu bagus di nasional, dia ada Astra Honda Racing School, dia terus dibina dari Honda, terus dia support, dia biayai di nasional, Asia, habis itu sampai Eropa. Ada Vega Eda ya sekarang dari Jogja di Wonosari malah. Oh, dibiayain. Itu enak tuh, boleh. Iya, karena dia berprestasi ya dan udah dikontrak dari Honda.
sekarang. Dia sampai Rockies Red Bull Cup sekarang di Eropa. Ditanggung juga, dibiayain. Doni mentornya? Kebetulan papahnya teman saya dari Jogja. Ya sering sharing, latihan bareng. Umur berapa tadi Vega? 14 atau 15 tahun. Lagi on fire juga ya. Kemarin di Austria di Rocky Red Bull Cup sempat posisi ketiga podium. Di Austria? Ya. Berarti internasional ya? Internasional. Ngeri. Kelasnya? Di Moto3? Moto3 Rockies Red Bull Cup. Jadi masih di kayak akademi ya. CC motornya? 250 cc. 250 motor apa? KTM. KTM? Iya. Bukan Dim, coba Dim. Vega, ya. KTM tuh Rocky Kawasaki? Kok Kawasaki? Red Bull Cup. Enggak motornya? KTM dari Austria ada. Oh, oke. KTM. Moto3. Oh, ini yang ya. Moto3. Ternyata Moto3. banyak ya. Gue tahunya cuma Honda sama Yamaha doang ya. Ternyata banyak ya. Banyak ada nih kayak gini. Ini mahal di prototipe sepertinya hampir 400-500 juta ya. Mas, ayah beli Innova aja kali ya. Nggak kehujanan ya. Nggak kehujanan, ngapain beli motor? Betul. Oh, itu. Ya mahal juga ternyata ya motor-motoran ya. Oh, tapi setimpal nggak kalau atau sebanding nggak kalau menang dan hadiahnya? Bukan ngarepin dari hadiah ya, sponsor. Bukan sponsor ya, sponsor. Terus kalau hadiahnya, lomba-lomba itu berapa? Kalau lomba, setauku kalau di MotoGP nggak ada prize money-nya ya, hanya piala dan mungkin bonus dari sponsor. Kalau dari penyelenggara MotoGP nggak ada prize money, kecuali di MotoGP itu yang award kualifikasi terbanyak itu bisa dapat BMW M3 kayak gitu. Tapi yang masih Moto3, Moto2 nggak ada, prestasi doang. Terus bonus dari sponsor rata-rata biasanya. Di kontrak bisa podium 3 besar itu ada prize money dari tim, bukan dari MotoGP-nya. Lah terus atlet motor, ini ngomongnya apa sih atlet motor ya? Apa sih kalian tuh? Balap motor ya. Atlet balap motor itu kayaknya dari mana? Ya hobi ya. Jadi ya hobi harus kan. Emang orang hobi nggak makan nasi, Don? Ya hobi dan biasanya per tahun dia dapat kontrak. Dari brand? Dari brand, mungkin dari let's say Yamaha, Honda, terus personal sponsor dari helmet, dari oli, seperti itu. Total berapa waktu itu? Ya mau nyebut nama brandnya boleh. Ini seorang Doni Tata aja dia. Yang dari ujung kepala sampai ujung kaki head to toe lah. Ya paling banyak dulu saya zaman dulu 2,5 M ya waktu 2008 Setahun itu. ya? Setahun itu semua brand. Udah numpuk tuh di udah badan. semua ya. Semua brand. Ada dulu KYT, Pertamina, Yamaha, seperti itu. Motornya? Motornya Yamaha. Oh iya, maksudnya ngasih duit apa ngasih motor? Ngasih duit sama motor. Motor, jadi free motor lah ya. Yeah. Brand ambassador gitu lah ya. Betul. Oke, duitnya berapa? Boleh tahu nggak? Zaman dulu 1,5 M ya. 1,5 M udah sama motor juga. Motor ya. Oh, jadi 1,5 M tuh gedenya dari motor ya? Motor, oli, helm. Oh, 2,5 M zaman dulu ya. Yeah. Bagi 12, berarti sebulan 200 jutaan. Yeah. Oh, bisa juga ya. Ya kalau buat saya cukup besar ya, karena ya tadi saya terlahir dari keluarga yang sederhana, akhirnya bisa support finansial ke orang tua, bisa bikin bengkel. Akhirnya ya lumayan. Tapi kalau kondisinya sekarang, ya gue nggak bilang bahwa ini nggak diperhatiin sih sama pemerintah gitu ya, enggak. Tapi kalau dilihat dari minat, mungkin orang matanya ke bola, kan istilahnya bola itu nomor satu bangsa misalnya, dan seterusnya gitu ya. Kita ngomong satu persatu deh. Minatnya atlet balap motor itu masuk di top 3 nggak? Sebagai kan ada demand pasti aman tuh. Ada penontonnya, ada konsumennya, ya hukum bisnis lah. Ini gimana kondisinya? Kok bisa-bisanya sekarang pun Mandalika aja udah terancam batal nih. Padahal udah tinggal 3 minggu lagi ya? 3 minggu lagi. 3 minggu dari sekarang nih. Tanggal 27, 29 ya. 27 sampai 29 September. Nah sekarang udah awal September. Tapi terancam batal gimana nih? Maksudnya gimana tuh? Secara demand top 3 masuk nggak? 3 besar olahraga?
harusnya kalau di Indonesia masuk ya, hampir fans motorsport di dunia atau MotoGP paling banyak orang Indonesia. Oh, berarti paling atas bola lo pasti ya? Bola, Satu tenis paling bola. tenis. Iya. Badminton. Badminton. Ya. Bola, badminton, motor masuk. Motor ya. Motor ya. Karena fansnya cukup besar ya. Di Asia ada FIM Asia Road Race, terus di nasional juga mulai ada kejuaraan di Mandalika, dan di MotoGP ya. Di Moto2 ada Mario Haji juga itu. Ya, tapi kalau kondisinya tadi sepi peminat itu berarti yang dibenahin bukan olahraganya, tapi lebih kepada sistemnya. Iya, betul, sistemnya belum pas mungkin ya di Indonesia. Tapi kan Menpora kita muda. Harusnya kan jiwa mudanya Iya. berasa. Gimana? Harapannya sih begitu ya, Mas. Kalau selama saya menjadi pembalap, ya kalau dari pemerintah hanya dukungan doa restu dari dulu. Jujur saja sih, belum ada yang Anda support. jangan fitnah. Saya pro pemerintah nih, podcast rezim ini. Ya, Anda jangan fitnah dong. Nggak mungkin lah. Apalagi Pak Jokowi di hati, bos. Kan zamanku belum Pak Jokowi waktu balap, saya sampai 2013 ya. Oh, berarti sekarang dipeduliin lah. Harusnya kan udah punya Mandalika, kan udah prestasi, salah satu kemajuan motorsport di Indonesia, punya sirkuit yang buat tuan rumah ya, kita MotoGP. Harusnya udah. Zaman dulu saya pengen balap home race kayak di Indonesia. Nggak ada zaman waktu tahun 2008, 9, 13 belum ada. Waktu itu presidennya siapa? 2003 siapa sih? SBY 2004 ya? Aku 2008, 9 sama 2013. SBY. Pak SBY waktu itu, Pak SBY jarang-jarang loh. Maksudnya orang pengen didoain sama presiden. Jadi Pak SBY memberikan doa dan restu. Keren. Benar. Iya kan? Orang berharap pengen didoain sama Pak SBY loh. Keren banget ya. Itu aja udah cukup ya. Tapi lebih bagus lagi kalau ada uang ya, Pak. Tapi mungkin kalau sekarang gimana kondisinya? Ya better ya, udah ada Mandalika, ada sirkuit. Jadi pembalap-pembalap kita muda bisa berlatih di sana untuk mengasah skill dengan sirkuit yang standar internasional, dan bisa lebih bagus lagi untuk berprestasi di kancah internasional ya. Oke. Ya. Tapi gini Don, sebenarnya yang diharapkan oleh atlet pembalap motor tuh apa sih? Yang nggak muluk-muluk deh sebenarnya. Yang kalian pengen ini, apakah sirkuit udah dikasih? Iya. Maksudnya apa? Fasilitas untuk latihan ya. Kan udah. Iya. Tapi kan kita kalau enggak, itu harus berbayar ya. Kalau kayak di sewa sirkuitnya kan nggak murah juga kalau perorangan di Mandalika ya. Kecuali kita disponsorin dari pabrikan, jadi sudah yang ngeblok atau prepare semua dari sponsor ya, entah dari Honda atau Yamaha untuk latihan. Tapi kalau masih perorangan ya kalau motor nggak butuh. Butuh juga. Maksudnya fasilitasnya tuh yang dimaksud dengan sirkuit saja sama motor-motor ya? Ya, fasilitas sirkuit ya. Kalau motor biasa pribadi ya, punya sendiri. Kecuali kita benar-benar udah prestasi kayak Vega Eda, dia mau ke Mandalika sudah di-prepare dari timnya untuk tinggal latihan. Tapi kalau yang masih privater, kita harus sewa, ya masih perjuangan. Berapa sewanya? Kurang paham kalau di Mandalika ya. Kalau nggak salah per orang kalau track day itu hampir 15 juta untuk sehari full. 24 jam? Dari pagi sampai sore itu untuk motor besar ya 600 cc, tapi kalau 250 cc kita sewa kalau per sesi mungkin 1,5 apa 2,5 juta kalau nggak salah. Motornya motor sendiri? Ada dari sana tapi standar stock bag gitu, CBR 250. Nggak apa-apa, belajar pakai itu dulu nggak apa-apa? Iya, cuma untuk track day why not ya, daripada enggak. 15 juta ya sehari ya? Itu harus rombongan kan untuk kalau latihan. Oh, patungan? Iya, jadi hampir 150 juta apa ya untuk sehari kita blok.
Jadi kita track day bareng-bareng teman-teman gitu. Oh, maksimal Ya. berapa orang? 10 apa 15 ya, more or less. Oh, berarti satu orang 1,5 juta. Iya. Oh, ya enggak Ah. berat. Iya dong. Enggak dong, kalau yang 1,5 juta tuh yang kita sewa langsung ke Mandalika. Kalau yang motor dari sana, baju balap cuma experience. Kalau kita track day gitu biasa per orang 10 sampai 15 juta. Kan untuk nutup 150 juta. Sorry. mungkin per orang. Iya, 150 juta ya. Iya. 150 juta berarti satu orang 10 juta. Iya. 15 Iya, juta. segitu. Kalau kali 10 ya. Iya. Satu orang 15 juta. Bentar. Sewanya berapa? 150 juta kalau nggak salah. Seharian? Nutup seharian. Lah tadi yang 15 juta tuh satu orang. Satu orang. Oh, Iya, enggak, gue kita- pikir satu hari itu 15 juta Enggak. dikeroyokin 10 orang. Enggak, Ternyata 15 juta lu udah bantu hitung per orangnya. Per orang ya. Jadi sewa sehari 150 juta. Iya. Sehari 15 juta ya. Iya. Kerja apaan ya? Ayah, papa kerja apaan sehari 15 juta? Karena biaya mungkin maintenance dan bikin sirkuit mahal juga ya. Oh, gitu Iya. ya. Tapi kan punya pemerintah ya? Iya. Sirkuit Mandalika kan bukan swasta kan? Bukan pemerintah ya. Bisa nggak kalau ini dipetain bahwa yang mau latihan ini adalah binaan sebuah kayak klub gitu yang memang notabene-nya memang untuk berjuang buat nama bangsa? Harusnya ya. Bisa ya? Harus ada manajemen khusus ya yang Oh. disaring kayak kalau di Platnas gitu ya. Iya. Harusnya Iya, dengan kurasi ya, maksudnya nggak ngasal juga, takut Iya. orang ngaku-ngaku Iya, kan, benar, maksudnya yang memang klub-klub yang, proper Heeh. punya prestasi ya. Oh, ya misalnya kayak klub-klub kecil di Indonesia mau Iya. latihan stadion di GBK, Iya. tapi memang dia resmi official terdaftar gitu sebagai pemain gitu misalnya. Oh, oke. Berarti waktu itu Doni juga di situ ya, sama ya, keluar duit segitu juga. latihan Kebetulan sendiri. saya jadi coach ya. Jadi di hire langsung dari salah satu yang undang saya, host saya di sirkuit ya. Saya jadi coaching gitu untuk teman-teman hobis di motor besar Muge gitu. Hampir 2 bulan sekali. Nanti Oktober ada lagi habis MotoGP. Saya ke sana coaching untuk teman-teman hobis ya. Bukan yang rider pro ya kalau itu. Oh, berarti memang ini lepasan aja gitu ya? Iya. Dibayar akad sama Doni sekian Ya. di luar dari si Ya. bayar sewa ke Ya, tempatnya itu. betul. Itu pihak dari si penyelenggaranya Iya, aja. saya udah di hosting tiket pesawat, hotel, terus fee untuk coaching. Saya sharing semua pengalaman how to ride motor-motor besar di Mandalika. Terus yang didapat apa? Maksudnya kan mereka cuma hobi aja, nggak diseriusin buat atlet? Iya, hobi sih. Kalau yang atlet mungkin 1-2 ya, yang sebelum ke profesional yang baru belajar coba-coba ada juga saya temuin. Oh, seluk-beluknya ternyata detail sekali dan lagi-lagi uang ya. Ternyata ya di motor itu ya. Iya, olahraga yang nggak murah ya. Tapi masih ada harapannya dan masa depannya lah ya. Betul, Kalau untuk betul. ngambil Karena jalur ya ini. pride ya kita jadi pembalap bisa juara, bisa podium gitu, bisa mengumandangkan Indonesia Raya. Itu kebanggaan tersendiri buat kita ya. Nggak semata-mata dari prize money atau apa. Jadi kita emang fighter untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Wih, keren ini. Kan baru biasa nih. yang Indonesia Raya dikumandangin kan hanya presiden, terus atlet dan tamu negara gitu ya. Jadi kalau kita bisa juara di negara sendiri gitu atau di luar negeri, mempunyai kebanggaan yang tersendiri buat kita. Meskipun dengan mengumandangkan Indonesia Raya itu pakai modal sendiri ya. Iya. Tapi yang ngaku-ngaku bangga juga siapa? Orang tua misalnya. Orang tua. Iyalah, ya kan langsung diklaim aja kan. Wah, nih diundang di podcast misalnya, atau mungkin diundang ke pihak-pihak tertentu bahwa kayak wah ini harum nih gara-gara aku nih gitu kan. Oh, padahal sebelumnya atletnya bangga tuh. Iya. Tapi mungkin ada orang yang juga ikut bangga juga kali Iya, ya gitu betul. kan. Wih, makanya gitu.
Keren banget. Tapi kalau lihat dari atlet-atlet sebenarnya atlet itu nggak muluk-muluk ya. Setuju Iya. sih. Ya ini nggak tahu lah, mungkin ada pihak-pihak terkait yang bisa ngambil pembelajaran ini gitu ya. Atlet nggak muluk-muluk, dia sendiri pun juga udah bangga sebetulnya. Iya. Betul nggak pakai lagi-lagi uang, Iya. mindsetnya apa segala macamnya gitu. Tapi minimal diperhatiin sih sebenarnya. Terus sekarang para nasibnya yang udah pada jadi semua, gimana Nuh kondisinya? Yang udah alumni apa ngomongnya? Udah lewat lah masanya lah. Itu jadi apa sekarang? Ya dipikir masing-masing ya. Kita harus fight, berkreasi, Oh, gitu. gimana caranya bisa tetap eksis dan memberi manfaat buat dunia yang kita cintai seperti motorsport. Saya ada sekolah balap di Jogja, ada workshop. Kadang saya bikin acara-acara di workshop saya kecil-kecilan untuk sharing pengalaman. Oh berarti balik lagi ke orangnya. Lah kalau dia nggak visioner, dia nggak mikirin mau jualan, mau apa segala macamnya, Ya itu gimana? susah Susah ya? saya. Berarti ada umurnya ya? Berarti sekarang 33 tahun tuh udah nggak bisa turun ke sirkuit? Harusnya masih bisa, tapi saya sudah hanya hobi saja, lebih regenerasi ke pembalap-pembalap muda di Jogja. Oke. Karena banyak kan pembalap muda sekarang, biar rotasi bergantian, kita coaching, kita berikan pengalaman, memberi kesempatan mereka untuk bisa meneruskan kesempatan kita untuk di kejuaraan yang bergengsi. Berarti jangan bergantung pada atlet balapnya saja. Iya, Itu udah confirm ya? iya. Fix itu ya? Iya. Karena memang ya umur lagi-lagi umur pasti. Ya. Kita harus setelah balap kita harus mempunyai kegiatan lapangan kerja sendiri apa. Ya paling betul sih jadi pengusaha ya. Akhirnya kebuka juga nih. Kita korek-korek, kita pancing-pancing. Ternyata bener diakui Ya, bahwa itu- pengusaha ujung-ujungnya. Ya hobi, selagi kita masih bisa fight, ya kita berjuang di situ, berkarya. Setelah kita nggak kompetitif lagi, kita harus punya opsi untuk apa? Untuk jadi pengusaha Ya. atau Pokoknya jangan telat. Mungkin bisa kasih tips juga buat teman-teman. Nanti udah di umur 30 baru kepikiran kan. ya. Berarti baiknya adalah saat lagi merintis itu udah simpen tabungan, kontrak sama Iya, brand, betul, jangan harus foya-foya. Gaya hidupnya jangan iya. ngasal. Harus kita beliin aset apa rumah, ruko untuk masa depan usaha. Berarti Doni kepikir untuk usahanya dari umur berapa? Pas lagi menjadi atlet itu? Iya, mulai 2008 tadi saya punya kontrak besar, ya udah mulai beli ruko, beli rumah untuk usaha bikin bengkel seperti itu. Umur berapa? Pas awal-awal kontrak besar itu aja ya? Iya, Langsung 17 apa ya atau 20. Kompetitif tuh umur saya 17 sampai 22 waktu masih kontraknya besar ya. Jadi saya sisihkan untuk properti, beli rumah, beli aset ya. Ada nggak yang nggak usah sebut nama lah, atlet mungkin dulunya bersinar lah karirnya, membawa harum nama bangsa, atlet balap motor ya, tapi sekarang hidupnya susah, Ya, nggak diperhatiin sama pemerintah misal. ada sih pasti. Ada Nggak hanya balap motor sih kayaknya ya. Enggak yang balap motor aja, Enggak, kan kita nggak nyebut nama. Ini justru Ya. buat memotivasi, jadi ada gambaran bahwa ini loh Bapak, Ibu yang Ada berada sih, di ada posisi. ya. Intinya jangan terlena ya. Kita harus benar-benar bisa prepare untuk masa depan kita, selama kita masih kompetitif, masih bisa di dunia balap, ya kita manfaatkan. Setelah itu kan kalau jadi atlet kan nggak selamanya kita fisiknya prima atau Iya. mesti akan kalah dengan yang baru-baru ya, yang pembalap muda. Jadi harus sudah mikirin nextnya mau ngapain. Sekarang ngapain? Yang dia sekarang hidupnya susah itu, maksudnya jadi apa gitu? Ya, kita nggak usah nyebutin namanya. Ya. Buat ambil inspirasinya aja sih, biar teman-teman hati-hati gitu loh maksudnya. Ya ada yang nggak ngapa-ngapain, nganggur, hidupnya? apa ya. Pendapatan? Ya WhatsApp Doni lah ya, minta utang gitu ya. Enggak.
Selain hobi, kita nggak munafik dan nggak dipungkiri kan ujung-ujungnya juga kita harus punya uang ya. Benar. Oh, betul, hobi betul. Tapi berarti dipastikan kalau atlet ini menjadikan cabang olahraga itu menjadi batu loncatan. Ya, Wah, ya kita harus bisa create kita untuk bisa tetap eksis ya setelah balap tuh mau ngapain, bisnis, bikin lapangan usaha sendiri atau mau bikin racing school. Rata-rata sih pada bikin pelatihan sendiri ya, yang X-Rider tadi. Tapi ada yang jalan, ada yang gitu-gitu aja. kalau nggak Ya. jalan berarti balik lagi personal brandingnya nggak kuat ya. Iya, dan juga lebih ke manajemen kita sendiri ya, untuk bisa link bergaul dengan orang ya. Jadi kita bisa lebih maju lagi, ada kesempatan yang lain, bisa ada tawaran kerjaan dari teman-teman seperti itu. Berarti kalau Doni sekarang bisa bersinar, alhamdulillah masih bersinar Iya, dan lain sebagainya, itu berarti mungkin bisa bagi tips buat teman-teman. Yang sekarang kondisinya atlet udah di ujung umur nih, ya dong, ya udah Iya. pembalap udah di ujung umur dalam artian ya memang umurnya udah beranjak makin tua. Habis itu mereka pengen coba ngambil peruntungan di ya sekolah balap Iya. atau mungkin ngelatih ini, ngelatih itu. Apakah pentingnya sosial media yang akhirnya dijadikan sebagai Benar. ya personal branding, Personal konten branding, apa segala ya. macamnya? Betul. Betul ya Itu. salah satunya ya. Coba Seperti mungkin bisa kasih saya tips. ya, ada Instagram sangat membantu sekali ya, masih bisa konten untuk jadi bintang tamu di acara-acara khusus. Ya. Ini kemarin di Jakarta pas datang juga ada salah satu iklan juga masih saya lakuin. Oh, Jadi ya personal branding tadi ya, kita balik lagi ya, iya, harus iya, iya. bisa create, tetap jaga nama baik kita sehingga selalu bisa dipercaya orang dan nggak ada sisi negatifnya ya. Jadi kita mau kemana aja bisa. Coba aja kita ukur sekarang. Maaf, yang tadi disebutkan dua orang figur tadi yang udah 50-an umurnya atau mungkin yang masih 30-an tapi udah pensiun apa segala macam gitu ya. Mereka ini berarti nggak kuat di sosial medianya. Ya, Nah, kurang ngerti iya. atau ya. Itu pentingnya ilmu tentang bagaimana cara bangun brand pada Iya. personal diri kita, ngonten, tips. Berarti yang betul. paling oke ada apa? Tips edukasi ya biasanya. Ya, edukasi, terus coaching klinik, meet and greet, kayak gitu. Oke, untuk konten hariannya, kan nggak mungkin ya udah pasti paling fatal kalau cuma aktivitas keluarga di rumah doang gitu kan, foto-foto apa mungkin foto-foto akuarium ikan-ikan lagi yang dipelihara gitu kan, maksudnya nggak salah, tapi kan balik lagi kalau Anda mau tetap eksis di sosial media atau mungkin sebagai dikenal atlet balap yang tadinya gitu ya, terus sekarang akhirnya punya sekolah, tapi kalau Anda nggak ngasih tahu tentang kapasitas Anda sebagai edukator di dunia balap ya bahaya juga gitu ya. Berarti education ya, berarti edukasi. Ya, betul, edukasi. Oh, biar dipercaya ya. Gimana teman-teman? Apa kita kolaborasi aja? Gimana? Mau konsultasi kalau pengen tahu gimana caranya bangun personal brand? Ini gue bocorin ya. Gue lagi buka sesi konsultasi, informasi lebih lanjut di bawah. Coba kita lihat sosial medianya. Ayo kita kupas aja. Ayo dong bantu teman-teman, kasihan dong ya. Usahanya mereka atau mungkin kolaborasi apa gimana? Tapi rata-rata bengkel ya harusnya. Enggak juga, ada yang repair baju balap seperti itu, painting, custom. Oh iya. Apa aja kira-kira ya cabang-cabangnya untuk uang masuk atau stream income atau revenue stream lah yang nantinya sekarang menjadi pemasukan? Ya, ada yang bikin speed shop juga ya, aksesoris, pakaian balap, helm, glove, wear pack, spare part, banyak. Uang paling gede dari mana biasanya? Ya dari coaching. Coaching juga, iklan, endorse. Oh iya. Coaching berapa sih? Jangan pakai red kata Doni deh, yang kisarannya aja. Rata-rata mereka tuh berapa sih? Sekali pertemuan untuk di sirkuit Mandalika misalnya dia nyewa 15 sampai 25 30 kali ya. Sehari? Ya 2 hari ya, tergantung kita. Biasa 2 hari sih. Bisa tiap hari nggak? Dengan dari instansi yang beda-beda? Ya tergantung kita ya. Kalau seminggu 2 bisa?
Ya nggak itu aja sih, biasa mungkin bisa di Mandalika, kadang bintang tamu di event-event balap motor di Indonesia kan banyak, nggak hanya di luar pulau kan Iya. masih rame kan balap nasional, balap daerah. Kita jadi bintang tamu juga, kadang ada coaching klinik di situ, kita sharing-sharing. Nah, Hmm. lumayan juga. Iya, tapi balik lagi nggak, jangan berharap dari bintang tamu Mandalika belum tentu jadi. Ya kan? Betul. Nih sosmednya nih. Doni Tata Pradita. Oh ya hidup sih kalau begini mah insya Allah Masih masih ya eksis brand terus ya. ambassador sama Yamaha Apa? juga. Sekarang apa aja? WR masih sama Oakley, Yamaha, WR. Kemarin sempat, saya sih multi brand ya, nggak ada yang kontrak personal. Jadi bisa hampir semua brand saya pakai ya di situ. Tapi kalau bentrok kan ada akadnya kan, pasti kan dia eksklusif ya biasanya ya. Ya biasanya per event ya aku. Iya, per event. Oh, Tapi ada yang kecuali ada satu brand ya yang nggak, belum pernah saya pegang. Kalau yang lain berarti ujung pala sampai ujung kaki sekarang masih ada ya kadang ditempel brand. sekarang personal sponsor cuma Oakley, terus yang lain kayak helm gitu. Helm ya. Helm Ya, pakai apa? Are Ara ya, masih ya eksis tetap banget ya ya. Ara ya. Dulu idola impian banget sih. Iya ya. Dari kecil tuh helm pengen banget, dah prestis kali ya kalau pakai. Oh, Arai ya. Mm-mm. Arai kalau sepatu masuk brand. Alpinstar ya, Wearpack, Oh baju iya, Alpinstar. Alpinstar. Gila legend banget. Iya, Arai Alpinstar. Alpinstar. Iya juga ya. Hmm. Motor Mod Yamaha tadi berapa? WR 155. Tapi 155. ya, tapi saya kalau supermoto Husqvarna, touring ada Husqvarna BMW GS. Oh ini ya? Ya, ini Husqvarna Norden 901. Saya lebih suka touring juga, bawa rombongan touring. Oh, berapa tuh BMW yang ini nih? Harganya? Berapa ratus? Itu endorse juga sih. Iya enggak kalau harga jual. Paling murah 500. Paling murah 500. Paling murah setengah miliar. Iya bener. Lagi-lagi Innova Zenix kali ya pakainya ya. Hah? Pak Jokowi pakai kemarin Innova Zenix. Berapa tuh ya kan? Mungkin kisaran segitu atau nambah-nambah dikit paling ya. Masya Allah. Wih. Sekarang lebih suka aktif di kegiatan touring ya, menikmati alam Indonesia, kayak kemarin ke Sumatera, dari Lampung ke Pekanbaru, ke Aceh, terus ke Sulawesi, Makassar, Manado sama teman-teman rombongan. Udah enak, udah punya bengkel, udah punya apa gitu kan, udah tinggal touring. Nah itulah pentingnya teman-teman, umur masih segini, yuk dipikirin yuk. Tadi Doni juga udah bilang ya, usaha, bisnis, tapi itu juga pakai ilmu ya, teman-teman yang nggak ngasal buka bisnis juga. Iya. Nah kalau kita berbicara bisnis, berarti sekarang lagi jalanin apa aja? Bengkel. Bengkel, workshop, ada sekolah balap. Oke, satu-satu kita bahas ya. Bengkelnya di Jogja. Di Jogja. Itu bengkel pada umumnya? Pada umumnya umum. Servis yang, gitu? Yang satu Yamaha, Yamaha, yang satu segala merek. Jadi bisa mau motocross, supermoto, motor besar bisa. Coba ceritain dong bengkelnya itu biar teman-teman juga ada gambaran. Maksudnya kayak yang sekarang juga stuck gitu dulunya atlet balap gitu. Bengkel nerusin papa ya. Dulu kan ada workshop. Habis papa nggak ada, mau nggak mau ya harus saya kelola, harus saya terusin. Ada juga jual beli motor bekas, itu motocross, motor besar juga. Coba buka dong sosial medianya. Akunnya apa? Ini sih. Enggak saya isi satu. Enggak akun bengkelnya. DT5 Racing, tapi campur sih, itu untuk sekolah balap sih. Oh gitu. Ya. Lebih baik lihatnya di mana? Pengen tahu dong bengkelnya gimana. Yamaha DTSP coba. Itu jual beli juga ya? Itu yang kunjungan ke SMK tadi. Tadi kita ngobrol di belakang kamera. Jadi anak-anak SMK tuh se-Indonesia tuh kalau ada study tour di Jogja selalu mampirnya ke bengkel kita untuk study banding, untuk TBSM, teknik bisnis sepeda motor. Jadi di situ saya jadi motivator, pembicara, dan ada tim dari saya, dari tim mekanik,
teknisi, bisa sharing-sharing ke anak-anak SMK. Jadi setelah dia lulus SMK bisa ngapain, buka lapangan kerja sendiri, bisa jadi mekanik balap motor atau seperti itu, dan lebih ke safety juga, safety riding. Kalau nggak ugal-ugalan atau kebut-kebutan jalan raya, kalau mau kebut-kebutan ya sekolah balap atau di sirkuit. Oh, berarti kalau anak-anak SMK tadi datang, kalau mau belajar jadi atlet udah telat ya? DTSP, iya. Udah telat ya? Iya. Mendingan buka bengkel gitu Iya. ya. DTSP, Yamaha DTS, Ya itu. itu YMH Doni Tata Sport Plaza. Ya ini Jadi ya. bareng sama Yamaha-nya ya? Iya. Apa sih istilahnya nih? Showroom. Showroom ya? Showroom ya. Oh iya, Ya, anak SMK. itu dari Lampung, pada foto, ada jual merchandise, baju juga. Ini franchise, Enggak, punya saya sendiri nih. tapi bareng sama Yamaha. Ya dulu hadiah dari Yamaha waktu saya balap di tim Yamaha, Oh. dikasih bengkel, terus ya sampai sekarang masih saya terusin. Tapi bayar royalti ke Yamaha. Enggak, punya saya sendiri. Oh, jadi setiap penjualan Enggak. nggak nyetor ke Yamaha, nggak Enggak, bagi hasil. kalau motornya sih kita enggak ada jualan motor yang Yamaha-nya, enggak. Kalau lebih ke service center. Ya, service ya itu Ya. tuh UI-nya tampilan service Iya. center gitu ya. Oke. Ya tapi maksudnya semua pendapatan omset yang ada di sana atau profit sharing pun juga nggak ke Yamaha. Enggak. Enggak ya, karena waktu itu memang hadiah dan ya udah gitu. Iya, Tapi wajib harus ada nama Yamaha-nya. ada. Di akad begitu. Iya, Oh, untuk oke. di sandboard ya namanya. Iya. Harus sebenarnya. Oh, jadi bukan bikin nama sendiri. Bukan ya, Tapi yang tadi motor campur-campur di luar dari Yamaha itu nama sendiri. sendiri. Namanya DT5 Racing. DT5 Racing. Iya. Tempatnya deketan nggak? Deketan ya. Oh, ini di mana nih lokasinya? Yang Ini Yamaha di dulu deh. Jalan Magelang. Oh, DTSP itu Doni Tata Sport Plaza. ya. Oh, oke. Di jalan apa tadi? Sorry. Jalan Magelang di Jogja. Jalan Magelang, pinggir jalan raya besar lah ya. Wah, mantap. Ya, kecil-kecilan Mas, sharing lah. Wede. Paling besar Buat berarti dari kegiatan. servisnya apa dari coachingnya? Pendapatan. Ya service, coaching, sama ada jual beli motor touring seperti itu. Oke. Mm. Kira-kira berapa sebulan dapatnya? Kotornya dulu. Kecil-kecil kalau di daerah Mas. Bisa. Cukup, yang penting cukup buat. Cukup buat beli rumah mewah di Jakarta Selatan gitu ya. Amin. Hah? Amin. Cukup buat beli BMW yang tadi gitu ya. Ya, keren, mantap. Yang DTSP dong, coba dong. Yang semua jenis motor, Dim, selain yang Yamaha tadi. Coba, ya teman-teman mungkin kan belum tentu yang penggunanya pakai DT5 Racing Yamaha ya. semua. DT5 Racing. Cuma jarang update. aktif ya. Cuma yang aktif tuh yang Doni Tata tadi sih. Tapi maksudnya masih tetap Ini operasi kan? ya, ini untuk sekolah balap biasanya. Sekolahnya berarti di tempat di sirkuit Di Stadion Mandala Krida, kadang di sirkuit Boyolali. yang nyewa berarti dari si orang yang pakai Iya, jasa Doni kan? Iya, dia bayar sebulan ke kita, sebulan atau 3 bulan, kita yang ngatur semua, dari mes, untuk training fisik, akomodasi gitu. Itu guarantee jadi atlet. Iya, kemarin ada juga kalau Coba. nggak salah tuh dari India. Wih, Training. Perindapan mampir, Perindapan mampir. Mampir. Waduh, ngeri. Dia pembalap terbaik India, mau jadi wildcard di negaranya, balap di Moto3 ya. Wih. Dia nggak ada fasilitas di sana, susah latihan. Kebetulan di Jogja sekolah balap yang paling lengkap fasilitasnya ya. Tapi ada supermoto, ada sepeda road bike, jadi ya proper kayak kalau di Eropa seperti itu, ada transportasi, mesnya. Jadi berapa itu ya? 4 minggu hampir training sebelum dia balap di India. Balap di Indianya memang dia levelnya atlet. Oh, wildcard atlet ya, atlet. Atlet ya jatuhnya. Bawa nama nasionalnya dia kan? India. Budih. Itu ganti olinya, ngaduk olinya pakai tangan gini nggak? Hah? Atau enggak ya? Ganti bensinnya juga nggak yang diobok-obok Enggak. gitu kan? Oh enggak ya. Dan pakai saya alat ya. lihat dia kan training di Jogja 4 minggu dan
tadinya dia nggak hobi cycling, dan saya lihat di sosial medianya dia aktif sekarang. Yang saya ajarin, saya info, dia lakuin di sana. Betul. Widih, apa kabar update-nya? Ya kalau di India dia paling bagus ya, juara nasionalnya sana. Tapi kalau waktu wildcard di India kemarin masih belum lolos kualifikasi karena kompetisi di MotoGP sangat kompetitif sekali ya. Kalau nggak masuk 105% dari waktu yang tercepat tidak bisa start. Jadi hanya sampai kualifikasi doang. Iya, tapi di nasionalnya sendiri Dia the bestnya ya, The best-nya. hero-nya India lah. gila. Tapi kalau untuk ke internasional waktu itu dia nggak lolos kualifikasi. Sayang banget, beda 0,5 second ya, untuk ketinggalan sekitar 4,5 detik, hampir 5 detik. Tapi oke lah Oke untuk lah. di nasional kan Ya. binaannya Doni Tata. Tapi Ya. boleh tahu nggak, agak teknis sedikit, beda 0,25 itu menurut Doni sebagai coachnya dia yang di India nih ya, Iya. biar sama-sama belajar nih. Iya. Itu faktor kekalahannya kenapa? Padahal udah diajarin kan? Iya, karena tapi kan sangat singkat ya, 4 minggu. Jadi ya itu harus biasanya sebulan minimal ya trainingnya. Jadi kan level di kejuaraan dunia kan nggak rendah ya, sangat kompetitif tinggi. Dan dia dari level nasional, juara nasional di India, untuk bertarung di MotoGP itu gapnya masih terlalu banyak ya, terlalu beda banget. Jadi ya udah lumayan sih. Oke, apa yang paling krusial? Meskipun itu kan 4 minggu kan waktu yang singkat ya. Iya. 4 minggu ya belajarnya. 4 minggu. Nah, maksudnya ada nggak satu strategi yang jalur cepatnya lah, jalan pintasnya lah. Nggak tahu lah, kalau di motor mungkin latihnya yang diprioritaskan ini dulu, yang rebah dulu, yang stopi standing dulu, nggak butuh itu. Kalau saya lebih ke fisik, Fisik dulu ya? Ya, fisik, road bike, sama flat track ya, untuk kekuatan tangan, sliding, itu yang dan dulu juga endurance latihan di sirkuitnya. Kalau kayak saya gitu paling 15 lap, 10 lap, dia saya kasih 30, 25 lap konstan. Nah, kenapa nggak pakai itu? Oh, dia kemarin nggak pakai yang itu, dia pakai yang itu juga. Udah kayak gitu, cuma ya karena skill dia ya masih tertinggal jauh gapnya, jadi harus lebih maksa lagi ya, harus fighting spiritnya masih beda. Mungkin minder juga ya dari India ke internasional. Padahal dia udah makan basmati dan banyak makan bawang ya. Maksudnya kan kayak itu suka banget makan nasi padang dia. Nasi padang. Mantap. Iya, maksudnya kan staminanya udah kuat gitu loh. Mungkin coba ditambah lagi kali ya. Mungkin rendangnya kali yang bekas mungkin sekitar 2 bulan kali ya, yang belum diangetin mungkin. Oke, coba kita lihat buat teman-teman yang pengen belajar langsung sama Doni Tata dan lain sebagainya. Udah banyak lah yang merasakan manfaatnya gitu ya, Masya Allah. Berarti total berapa murid? Murid ini sekarang aku nggak buka yang banyak-banyak ya, fokus ke 2-3 pembalap gitu. Ada yang udah jadi banget sekarang? Ya ada yang dari saya, ada Ramadipa dulu awalnya dari Doni Tata Racing School. Sekarang udah ke Asia ya, udah diambil nama Astra Honda. Cukup bangga juga. Keren. Berapa kali pertemuan dia? Siapa tadi? Ramadipa manggilnya siapa? Rama? Itu tahun 2000 berapa ya? 2000 itu dia waktu umur 9 tahun, waktu mulai balap sekitar 2 tahun. Saya fasilitasi motor untuk latihan. 2 tahun dipegang sama Doni lah ya? Iya. Oke, berarti sekarang udah diambil pabrikan, udah dapat. Siapa lagi? Itu biar teman-teman ada gambaran nih hasil didikan Doni Tata nih. Iya. Banyak gak? Nama-namanya sebut aja mungkin yang sekarang jadi gitu, se-Asia atau mungkin di bawahnya. Itu aja sih yang itu ya. Yang lainnya masih dibina baru-baru semua ya. Iya, benar Mas. Yang kecil-kecil masih ya rata-rata 9 tahun masih ya. Ada Valera juga. Ini umur 11 tahun mulai balap di nasional. Untuk di nasional lumayan.
Oh. Ya, sementara peringkat 1 sih di MRS Junior ya, Oh yang ya? di kelas intermediate atau entry level. Mau kalau udah dipegang sama yang pengalaman deh, Masya Allah ya. Sharing-sharing aja sih lebih. Kalau saya tekankan, kalau anaknya juga nggak berbakat, tidak mempunyai motivasi tinggi ya susah, percuma. Kalau dia ada kemauan kuat, lebih cepat jadi dan Oh, oke. Nyambung nggak kalau dari awal dia pakai sepeda yang napak kaki itu? Tahu sih anak-anak kecil ngaruh. pakai Ya, itu dulu iya, kali ya untuk latihannya. mengenal. Saya dulu sebelum motor kan dari BMX dulu, balap BMX, karena kan Heeh. mau balap motocross gak punya biaya karena kan mahal dulu, jadi dari BMX untuk asah skill fisik, habis itu baru ke motor. Oke. Kontak aja deh, coba Doni Tata di sosial medianya. Barangkali teman-teman ada yang mau mampir ke sana, mau coaching, mau service atau apapun, buka dong tadi Doni Tata Pradita ya. Iya. IG-nya, Dim, buka deh Dim. Nah, di situ nggak tahu loh untuk urusan harga lo deal-dealan sendiri aja lah ya. Ini saya cuma main bantu biar atlet kita nih bener-bener terus membawa harum nama bangsa. Apalagi semalam, kemarin ya, Indonesia Arab Saudi satu sama ya? Satu sama. Sepagi, tadi pagi ya? Mantap. Kipernya jago banget dah. Saya nggak nonton, tapi maksudnya lihat cuplikan-cuplikan tadi pagi subuh tuh ngeliatnya ngeri-ngeri banget ya. Nonton nih Mas. Masya Allah hidupnya dunia enggak mesti rutin banget ya Masya Allah. Kipernya bule ya, yang baru itu kan? Siapa namanya? Martin Paes. Iya betul. Jago juga tuh. Benar. Kok gebok-gebok tuh. Iya kan, Masya Allah tuh. Sebetulnya saya kangen Kurnia Sandi sama Hendro Kartiko sih sebenarnya sama Marcus Horizon ya. Tapi sekarang ada yang lagi lebih muda lagi, mantap. Nah ini dia nih, Doni Tata Pradita 5. Demen banget 5 apa sih? Nomor start. Selalu mesan kalau itu. Lucky number ya, dari awal dulu waktu nasional pakai nomor 5, tapi kadang kalau di Grand Prix udah ada yang pakai, kita nggak bisa pakai nomor tersebut, ada opsi lain. Di motornya ada 5 juga? Enggak sih, waktu itu 7, kalau enggak 7 di 45. Yang di GP250 45 karena nomor 5-nya udah dipakai. Oh itu ini ya, mesen ya? Daftar kalau udah ada permanen rider yang diutamain yang udah pakai duluan. Nomor 7 masih kosong nggak? Boleh nggak sih kayak booking doang gitu? Nomor 7 masih kosong nggak? Ada sih kalau ada sekarang ya. Nomor berapa deh, yang penting gue bawa lah. Mayan kan? Fish Air gitu kan? Gue tahu dong. Masih bisa ngerebah gak sih? Masih. Motor pertama aku balapan F1 ZR, Fish Air ya? Benar, tahun 2000. 2 tak? 2 tak. Asapnya ngebul? Iya, 110 cc. Ganggu motor belakang? Oke. Berarti sekarang untuk yang motor-motor gitu udah nggak main lagi ya? Motor-motor bebek 2 tak ya? Enggak. Kalau Supermoto tadi lebih. Yang paling bagus apa sih? Supra X? Oh enggak. 125 jet yang 2 tak sekarang lagi happening Underbone. Oh, Air King? Motor maling kayak di film-film? Jarang sih ya. Air King tuh kan? Air King. Iya, stang ayam jago masih dipakai nggak sih? Masih ada. Wih, yang sampai bawah, yang sampai gini ya? Nggak nyampe sini ya? Iya, sini enggak. doang lah ya. Iya. Keren tuh, ya nggak? Zaman SMA. Zaman SMA ya. Langsung aja kontak aja di sini teman-teman ya. Pengalamannya 2008 MotoGP 250, 2009 World Super Sport, 2013 Moto2 World Championship. Mantap. Kita tunggulah the next Doni Tata yang berikutnya nih. Mudah-mudahan bisa terus mengharumkan nama bangsa. Tapi ingat modalnya 500 juta dulu nih. Ya enggak ya. Akhirnya mau sampein Don. Buat teman-teman dan atlet-atlet baru ya, terus berkarya, jangan cepat puas diri untuk adik-adik pembalap yang sudah juara, terus berjuang sampai level MotoGP ya, karena sementara belum ada pembalap Indonesia yang tembus di kelas Premier Class di MotoGP. Mudah-mudahan someday next akan ada. Amin. Bidik dong, sebutin satu nama. Kira-kira yang rising star yang akan bakal insya Allah jadi, yang sekarang satu aja. Biar kali-kali kan bapaknya juga bangga gitu, yang masih sekarang muda. Yang kira-kira nih kayaknya nih bisa nih menuju ke MotoGP nih insya Allah. Ya, Mario Aji, Vega Eda, mudah-mudahan ada kesempatan jalannya untuk sampai ke sana. Wow, mantap. Kelihatan di dua itu ya? Iya, kalau Mario Aji udah di Moto2, udah top 15, dapat poin terus lumayan di
debut di Moto2. Oh, oke. Sama Vega. Vega Eda, dia masih di junior Red Bull Rookies Cup. Tapi kelihatan udah bisa fighting spiritnya, mental juaranya kelihatan ada. Diukur dari apa sih? Ngebutnya, ngerebahnya? Iya, agresifnya balap, terus bisa podium, wakil dari Indonesia di Eropa, bisa top 3, udah hebat banget sih. Mantap. Masih bisa ngerebah gak sih Dani? Masih. Kita adu deh yuk. Dengkul kopong gak sih kalau gitu? Enggak, kan ada slidernya kan. Ada kening slidernya. Aman siap. Oke, nanti kita ngobrol lagi. Dan tolong bawa Vega dan Mario gitu, bisa membawa harum nama bangsa ya. Udah nyampe MotoGP kan. Harus. Udah nyampe MotoGP tuh, insya Allah gue yakin Menpora, presiden kita pasti support, akan doa dan restu. Ya bener kan? Emang kenapa? Salah emang doa masa salah? Ya bagus lah. Iya pasti support doa dan restu. Betul. Iya nggak ya? Simpel lah. Kita kasih solusi.